ngapain lagi,
terus kenapa bisa sampai dia dipanggil Bapak Pendidikan Indonesia, itu harus ada di riwayat pendidikannya. Terus ada juga perjuangan beliau. Dahulu itu kan beliau, kita lagi nganggapnya si Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di perjuangan beliau itu kan banyak, misalnya dari yang sebelum masa-masanya penjajahan, pasti zaman-zaman penjajahan itu lebih sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, setuju nggak? Nah, karena pada saat kolonial itu para pribumi itu dibatasi agar tidak mendapatkan pendidikan. Karena alasannya sebenarnya seperti ini. Kolonialisme itu membatasi pribumi untuk berpendidikan karena orang berpendidikan itu akan berpikir kritis. Nah, kalau udah ada orang-orang yang berpikir kritis, timbullah orang-orang yang akan melawan kolonialisme. Kolonialisme dilawan, akhirnya mereka diusir dari negara ini. Nah, selanjutnya itu ada keistimewaan. Keistimewaan itu sebenarnya banyak sisi yang bisa diambil dari Ki Hajar Dewantara, mungkin dari pandangan hidupnya, dari cara berpikir beliau, terus cara idealisme dalam diri beliau. Idealisme itu pandangan hidup yang dianggap benar, nilainya benar bagi dia. Jadi misalnya idealisme dia itu menganggap kolonialisme itu jahat, ya berarti pandangan beliau, pandangan hidup si Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa kolonialisme itu adalah hal yang tidak baik. Terus keberhasilan beliau itu kan kalau nggak salah dia itu membuat taman sekolah. Nah ya kan, ada yang ingat kan taman sekolah itu adalah salah satu bukti keberhasilannya. Banyak keberhasilan beliau yang ada. Terus hal yang bisa dicontoh dari beliau ada menurut kalian apa? Berpikir kritis. Ada lagi? Memperjuangkan hak masyarakat. Pantang menyerah. Apalagi 5 kita sebutkan. Dua lagi. Berani. 1 lagi. Nilai hal yang bisa dicontoh dari Ki Hajar Dewantara. Kepedulian terhadap sesama. Jadi dia itu memperjuangkan hak-hak orang-orang pribumi dan menjadikan contoh. Nah, isi teks biografi itu harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang dikisahkan. Ya, di biografi itu berdasarkan fakta, bukan opini. Opini itu kalimat yang subjektif. Subjektif itu berdasarkan orang yang berbicara. Jadi opini saya misalnya kayak gini, opini saya nanti hujan, itu opini saya. Kan belum tentu nanti hujan, ya kan? Itu opini. Jadi kalau dalam hal menulis biografi tidak boleh menaruh opini-opini yang tidak berdasarkan fakta. Jadi harus ada faktanya nih, emang nyatanya dia itu bikin taman siswa, bla 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 bla. Itu harus berdasarkan fakta. Terus teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah sehingga pada akhirnya berhasil, sehingga bisa dijadikan teladan. Ini tuh sebenarnya banyak contoh-contohnya kayak tadi Ki Hajar Dewantara, yaitu kesusahan mungkin menyelesaikan masalah-masalah saat zaman kolonialisme. Terus kayak Insinyur Soekarno, zaman kolonialisme dari yang Jepang, terus akhirnya dia membantu proses kemerdekaan Indonesia. Itu semua ada masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tapi mereka itu berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita bisa contoh dari mereka berdua. Mereka aja punya masalah besar itu, dan mereka masih mampu berjuang untuk hidup. Sedangkan kita yang notabene sudah enak, sudah diberikan fasilitas gedung, aman, nyaman, harusnya kita itu nggak boleh mengeluh gitu. Ngeluh boleh, tapi jangan. Karena sebenarnya masalah-masalah itu ada untuk membuat kita kuat. Terus memiliki struktur yang jelas. Struktur dalam teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, masalah atau peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Nah, kita akan sama-sama mengetahui apa sih fungsi dari teks biografi. Yang pertama itu menceritakan
Dengan menceritakan pengalaman hidup tokoh, sebenarnya kita itu bisa mengambil makna-makna tersirat gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata dari tokoh ini tuh kita bisa belajar hal ini gitu. Kayak dari tadi diajar dengan cara kita harus belajar lebih tekun, bersabar, semangat, pantang menyerah gitu. Terus bisa memetik hikmah keteladanan dan kearifan lokal yang dipisahkan. Maksudnya kearifan lokal tuh kayak gini. Jadi zaman itu dan zaman sekarang tentu berbeda. Nah, kearifan lokal yang maksud lokal di sana itu zamannya itu zaman kita harus kembali menyesuaikan apakah hal itu masih relevan terhadap kita yang berada di zaman sekarang, gitu. Terus sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Jadi yang tadi sudah saya bilang, sarana refleksi pengalaman hidup tokoh itu, jadi kita harus memposisikan beliau aja bisa. Kenapa saya enggak? Padahal saya itu sudah diberikan kelebihan dari fasilitas penunjang. Nah itu. Terus mendokumentasikan sejarah. Kalau orang-orang hebat atau tokoh-tokoh hebat itu tidak dibuat biografi, maka mereka itu akan lekang oleh waktu. Maka dari itu tugas orang-orang, sebenarnya bukan tugas sih, tapi untuk urgensi kepentingannya untuk meneruskan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ke generasi selanjutnya, maka dibuatlah biografi tokoh. Terus menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Nah, karena biografi itu mengambil insight-insight positifnya, maka harus menciptakan citra positif. Balik lagi, citra positif yang dibangun itu berdasarkan fakta yang telah dilakukan oleh si tokoh tersebut. Gak mungkin kita ngomong beliau itu jujur, padahal enggak. Nah, kita harus ngomong beliau itu emang semangat, kerja keras, ya emang nyatanya seperti itu, gitu kan. Terus selanjutnya melegitimasikan kekuasaan dan pemikiran tokoh. Legitimasi itu kayak pengakuan. Nah, jadi dari buku itu kita tuh kayak aktif, oh iya emang beliau itu orangnya seperti ini. Dari buku ini, dari cerita ini, dari biografi ini, seperti itu. Nah, ada struktur teks biografi. Yang pertama tadi orientasi, berisi pengenalan atau pembukaan yang berisi informasi dasar tentang tokoh. Misalnya nama tokoh, terus keluarga, tanggal lahir, dan informasi dasar yang diperlukan. Jadi orientasi itu sebenarnya pembukaan yang masih umum banget. Kayak misalnya ya umumnya kayak nama saya, tempat tanggal lahir saya, keluarga saya. Nanti masuk ke bagian selanjutnya peristiwa, yaitu berisi sebuah kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah dihadapi, tujuan serta cita-citanya. Hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, mengharukan yang pernah dialami tokoh juga diuraikan di dalam bagian ini. Jadi semua kejadian-kejadian beliau, tokoh-tokoh itu, mau dari yang susah, senang, sedih, haru, itu semua dimasukkan ke dalam bagian peristiwa. Selanjutnya itu reorientasi. Bagian ini berupa kesimpulan serta komentar dari penulis. Di bagian ini biasanya ditujukan hal-hal yang patut dicontoh dari seorang tokoh. Namun bagian ini itu bersifat opsional. Tahu kan? Sifat opsional itu apa? Boleh ada, boleh tidak. Itu terserah dari penulis. Tapi di situ kan ada berupa simpulan serta komentar dari penulis. Komentar dari penulisnya itu berdasarkan fakta dari tulisan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Terlalu cepatkah penjelasannya? Aman ya? Takutnya nanti tiba-tiba cepat sekali. Nah, jadi jenis teks biografi. Yang pertama itu berdasarkan sisi penulis. Ada dua, biografi autobiografi dan biografi. Autobiografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi kayak misalnya si A itu menulis riwayat hidupnya, itu autobiografi. Kalau misalnya dituliskan oleh orang lain,
biografi. Terus berdasarkan penulis lagi, ini biografi ada perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Dari kedua ini juga udah jelas. Yang pertama itu perjalanan hidupnya, yang kedua karirnya. Yang perjalanan hidupnya itu dari awal sampai dia akhir gitu loh. Hidupnya itu bagaimana. Nah kalau yang karir itu misalnya dia itu ingin mencapai suatu goals atau kesuksesan atau capaian cita-cita. Dari awal dia ingin mencapai cita-cita itu sampai dia berhasil mencapai cita-cita itu masuk ke biografi perjalanan karir. Terus berdasarkan persoalan yang dibahas ada biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Nah, biografi politik itu ya berisi tentang hal-hal yang menyangkut dengan dunia politik. Terus yang kedua itu intelektual, menceritakan tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia intelektual dan juga di pendidikan. Jadi orang-orang yang emang mereka tuh hidup untuk belajar, cari ilmu, masuk ke biografi intelektual. Dan yang ketiga biografi jurnalistik, ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh. Ada syarat penting untuk biografi jurnalistik. Syaratnya itu adalah tokoh itu masih hidup. Ya, dibenarkan, ditulis berdasarkan hasil wawancara. Gak mungkin dong si penulis itu mau wawancarai tokoh yang jelas. Itu syarat paling penting. Terus jenis-jenis teks biografi selanjutnya itu berdasarkan penerbitnya. Ada dua, itu biografi itu sendiri, semua biaya dari penulisan, percetakan, pemasaran ditanggung oleh sendiri. Walaupun nanti mungkin pas pencetakannya itu masih sama penerbit, jadi gitu. Terus buku subsidi semuanya itu ditanggung oleh sponsornya yang menanggung bebannya. Nah, ini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada pronomina. Apa pronomina? Asing. Pronomina itu kayak misalnya gini, Haji Dewantara lahir tanggal sekian di Yogyakarta. Dia sejak kecil, kata-kata dia itu adalah pronomina. Maksudnya dia itu kata ganti siapa? Nah, kata ganti orang ketiga. Jadi penulis itu pakai pronomina. Kata ganti orang ketiga untuk menuliskan sebuah biografi. Bisa beliau, terus bapak apa tadi diajarin? Bapak pendidikan itu pronomina. Terus kata kerja material, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, kata sifat, kata penanda waktu, itu semua ada di kaidah kebahasaan. Nanti saya akan share juga PPT ini dan materi-materi biar kalian itu lebih memahami ini, oke? Nah, ada juga ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Terus gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama biasanya terletak dalam kalimat utama, memberikan informasi penting untuk membaca dan membantu penulis untuk mengembangkan alat tulisan. Sedangkan ide penjelas itu adalah yang menjelaskan ide pokok. Ide pokok kan utamanya, nah itu dijelasin pakai penjelas. Biasanya terdiri dari satu kalimat. Kalimat yang berisi penjelas disebut sebagai kalimat penjelas. Paragraf yang baik memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ini ada contoh. Gambarnya gini. Soekarno adalah pemimpin perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Dia adalah pronomina. Dia adalah pemimpin terbuka gerakan nasionalis Indonesia selama masa kolonial dan menghabiskan lebih dari 1 dekade di tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia II. Soekarno dan rekan-rekan nasionalisnya berkolaborasi dengan Jepang untuk mendapatkan dukungan bagi upaya perang Jepang dari penduduk sebagai imbalan atas bantuan Jepang dalam
ide-ide nasional. Nah, ide pokoknya itu Soekarno adalah pemimpin perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ide penjelasnya, dia merupakan pemimpin terkemuka gerakan nasionalis Indonesia selama masa kolonial dan menghabiskan lebih dari 1 dekade pertahanan Belanda, sehingga Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia II. Selanjutnya, Soekarno dan rekan-rekan nasionalisnya berkolaborasi dengan Jepang untuk mendapatkan dukungan bagi upaya perang Jepang dari penduduk sebagai imbalan atas bantuan Jepang dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Itu bedanya. Nah, iya, ini dia saat berlatih. Nanti, bukan nanti, sekarang itu bikin 6 kelompok. Ini ada berapa siswa? 35. Berarti nanti ada yang 5 orang. Jadi kalian kelompoknya mau ditentuin apa bebas? Mau bebas? Ya udah bebas. 6 kelompok. Nanti berarti ada yang satu kelompok ini 5 orang. Buat membaca teks ini dulu. Sekarang bikin kelompok dulu. Bikin kelompok dulu ya guys. Apa nih gimana? Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Boleh. Tapi kelompok mana? Belum ya?
jawaban. Nanti banyak terbayang dia yang akan jadi pemenang. Oke. Siap nggak? Siap. Siap. Oke. Nanti angka-angka itu berdasarkan hitungan gitu ya. Misalnya soalnya ada di soalnya soal 1A gitu. 1, 2, 3 baru kalau waktu banyak siap. Oke. Nama aslinya adalah berikut nama adalah apa? Tulisan as event juga teman was berisi tentang 1, 2, 3. Yang dia menjadikan nama siswa pada tanggal 1 tambah 1, 2, 3. Ini loh. Soal nomor selanjutnya. Tanggal berikutnya sebagai hari 1, 2, 3. Itu ujung dulu. Ujung dia. Memperingati hari pendidikan. Pendidikan apa? Nasional. Oh ya. Soal selanjutnya. Alasan sebab kejadian dewasa yang menyelesaikan pendidikan di Sofia adalah satu, dua, ini satu reaksi, dua, Tiga.
2, 3. Saya menerbitkan ungkapan rahasia seandainya dia adalah sebenarnya yang menghasilkan kelihatan suatu kemudian. Nih, jadi jawaban menurut kalian kenapa dia ada jabatan dari tangan pemerintah Belanda? Karena pemeriksaan beliau itu sangat kritis, ya, mengkritik pemerintah Belanda sehingga menurut pemerintah Belanda tulisan-tulisan dari Medan Dewantara itu bisa menimbulkan ancaman atau dapat membangun semangat para nasionalis untuk menyerang kolonial Belanda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau perhatikan pemerintah Belanda menerima tapi lebih takut tiba-tiba generasinya itu pintar-pintar terus nyerang mereka gitu. Nah selanjutnya apa tujuan Medan Dewantara dengan memakai gelar kebangsawanan setelah berganti nama? 1, 2, 3. Bagaimana pengaruh pengalaman Medan Dewantara di Belanda terhadap perjuangan di bidang pendidikan? Bagaimana pengaruh pengalaman belajar Dewantara di Belanda terhadap perjuangan di bidang pendidikan? Apa pengaruhnya beliau belajar di Belanda? Oke, bisa dipahami soalnya? Apa? Bagaimana pengaruhnya? Pengaruh pengalamannya, pengalaman beliau di Belanda itu gimana pengaruhnya? Kok bisa bikin bidang pendidikan Indonesia tuh gitu? Oke? 1, 2, 3. Menurut kalian itu apa? Jadi saya mencurahkan perhatiannya juga berikan sebagai alat dari alat perjuangan mereka. Jadi bersama teman-temannya itu belajar Dewantara ini memberikan suatu kejujuran dari mahasiswa di Indonesia. Ya, jadi dengan pengalaman-pengalamannya, beliau itu membangun tangan besar untuk membantu masyarakat Indonesia dalam pendidikan. Oke, tepuk tangan semua. Itu udah, guys. Buat bagian tanya jawabnya. Nah, setelah ini kalian itu kan udah baca semua ya. Dan tadi juga udah dijelasin ide penjelas dan ide pokok. Ide pokoknya itu kan ide utamanya. Yang penjelas itu adalah penjelasan tentang dari ide pokok itu. Nah, sekarang dari situ ada beberapa paragraf yang apa namanya? Itu ada 9. Jadi per paragraf coba kalian buat diskusi dengan kelompok kalian. Dari paragraf 1, ide pokoknya apa dan ide penjelasnya apa. Seperti ini. Jadi kita ini boleh kok kalian aman. Jadi nggak perlu kalian tulis banyak. Yang penting alasannya itu jelas, oke? Jelasnya itu secara fakta ya yang ada di tulisan itu. Nah, setelah itu kalau kalian sudah bisa disebutkan di sini. Oke? Satu kelompok satu tulisnya dong. Tulis kelompoknya namanya. Iya, bisa.
Iya,
Dengan